Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengaku kecewa karena Rusia dinilai tidak menunjukkan itikat untuk mengakhiri perang di Ukraina. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara dan terus berlanjutnya agresi militer Moskow di sejumlah wilayah Ukraina. Menanggapi kekecewaan Trump, Putin memilih untuk tidak menyebut langsung nama Presiden Amerika Serikat tersebut, namun memberikan pernyataan bernada filosofis yang mengisyaratkan kritik balik terhadap ekspektasi Barat. Sebagaimana kekecewaan yang dirasakan siapapun, semua kekecewaan bermula dari ekspektasi yang berlebihan. Itu aturan umum yang sudah umum diketahui, ujar Putin dalam konferensi pers di Moskow pada Jumat 1 Agustus 2025, sebagaimana dilaporkan media Rusia Pravda. Putin juga menekankan bahwa penyelesaian konflik tidak bisa dilakukan secara terburu-buru atau melalui tekanan publik internasional, melainkan melalui proses negosiasi yang tenang dan tertutup. Mengakhiri konflik ini membutuhkan diskusi serius bukan di depan publik, tetapi dalam keheningan ruang perundingan, lanjut Putin. Trump ultimatum Rusia sebelumnya. Awal pekan ini, Presiden Trump secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap Rusia dan memberikan ultimatum kepada Moskow. Ia mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mulai menggunakan tarif tambahan dan sanksi ekonomi dalam 10 hari ke depan jika tidak ada tanda-tanda bahwa Rusia bersedia menghentikan invasinya di Ukraina. Pernyataan keras Trump ini dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan tekanan diplomatik sekaligus menegaskan posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan utama dalam mendukung Ukraina. Serangan terbaru lukai anak-anak di tengah saling sindir antara pemimpin kedua negara. Konflik di lapangan terus menimbulkan korban. Serangan terbaru Rusia pada Jumat 1 Agustus di distrik Kivsky, Kharkiv, dilaporkan menyebabkan setidaknya 11 orang luka-luka. Pihak berwenang Ukraina menyatakan bahwa di antara korban terdapat 2 anak laki-laki masing-masing berusia 9 dan 10 tahun, serta seorang bayi berusia 5 bulan. Serangan itu menghantam kawasan permukiman padat penduduk, menimbulkan kerusakan serius dan meningkatkan kecemasan warga sipil. Rusia tetap tolak ke Ukraina gabung NATO. Dalam pernyataan yang dirilis bersamaan, Putin juga kembali menegaskan posisi Rusia terhadap keanggotaan Ukraina di Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Ia menyatakan bahwa Moskow tetap menolak keras kemungkinan Ukraina bergabung dalam aliansi tersebut. Menurut Putin, tuntutan utama Rusia untuk mengakhiri perang tidak mengalami perubahan. Syarat-syarat tersebut mencakup penarikan penuh pasukan Ukraina dari 4 wilayah yang kini diklaim Moskow sebagai bagian dari Federasi Rusia, serta jaminan dari Ukraina untuk tetap bersikap netral dan tidak mengembangkan atau menyimpan senjata nuklir. Tanpa pemenuhan tuntutan-tuntutan tersebut, tidak akan ada dasar untuk perdamaian jangka panjang, tegas Putin. Prospek perdamaian masih suram hingga kini, belum ada tanda-tanda konkret bahwa kedua belah pihak akan segera kembali ke meja perundingan. Sementara Trump mencoba menekan Rusia dengan ancaman ekonomi. Putin justru mengisyaratkan bahwa solusi militer dan tekanan publik bukanlah jalan keluar. Dengan serangan yang terus berlangsung dan korban sipil terus berjatuhan, komunitas internasional semakin khawatir bahwa perang Rusia-Ukraina akan memasuki babak eskalasi baru yang lebih mematikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.